Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Definisi K3 yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Aplikasi keilmuan K3 tidak hanya di tempat kerja formal saja, melainkan pada setiap kegiatan pribadi atau personal juga memerlukan ilmu ini. Apa tujuan mempelajari K3? Tujuannya adalah agar pekerja dapat senantiasa selamat, agar terhindar dari terjadinya kecelakaan akibat kerja, dan agar pekerja dapat senantiasa sehat, agar terhindar dari terjadinya penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada dimensi ruang dapat terjadi di pabrik, di rumah sakit, di sekolah, di hotel, pasar, jalan raya, tempat wisata, dan lain sebagainya. Pada dimensi waktu dapat terjadi pada siang atau malam hari, saat proses atau non-proses, pada jam kerja atau istirahat, saat sibuk atau senggang. Konsep keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Penyelidikan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan sebab: 1. Agar mengetahui penyebabnya, sehingga kecelakaan serupa dapat dicegah. Yang kedua, agar mengetahui penyimpangan dalam sistem kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, agar dapat diumumkan jenis-jenis bahaya di tempat kerja kepada para pekerja untuk diarahkan bagi pencegahannya. Yang keempat, penentuan fakta kecelakaan bagi pertanggungjawaban resmi atas terjadinya kasus kecelakaan. Ada 3 faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu 1. Berasal dari peralatan kerja, yang kedua dari lingkungan kerja, dan yang ketiga dari pekerja itu sendiri. Beberapa contohnya dari peralatan kerja, misalnya alat-alat kerja yang rusak tetapi tetap dipakai. Kemudian alat-alat kerja tidak sesuai fungsi atau gunanya. Alat-alat kerja yang tidak ergonomis. Bahan baku atau fasilitas tidak memenuhi standar pemakaian. Faktor dari lingkungan kerja misalnya pencahayaan yang tidak sesuai kebutuhan kerja visual, suhu dan kelembapan udara ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, suara bising oleh mesin, getaran mekanis yang merusak fungsi organ tubuh. Yang ketiga, faktor yang berasal dari pekerja, yaitu misalnya tetap bekerja meskipun dalam kondisi sakit, tidak mentaati peraturan dalam bekerja, tidak menguasai pekerjaannya, bergurau dalam bekerja. Sumber-sumber bahaya ada beberapa, misalnya 1, bahaya fisik,
Bahaya fisik ini berupa bising, penerangan yang kurang, listrik, radiasi, tekanan, panas, getaran, dan lain-lain. Sumber bahaya yang kedua yaitu bahaya kimia, bisa berasal dari gas, cairan, uap, dan lain-lain. Sumber bahaya yang ketiga, bahaya radiasi, itu dari radiasi infrared, laser, ultraviolet, dan lain-lain. Sumber bahaya yang keempat yaitu bahaya ergonomi. Ini disebabkan oleh desain alat, desain ruangan kerja, desain pekerjaan, dan lain-lain. Sumber yang kelima yaitu bahaya biologi, bisa berasal dari bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sumber bahaya psikologis, yaitu shift kerja yang berlebihan, terlalu banyak pekerjaan, interaksi dengan masyarakat, teman sekerja, dan lain-lain. Resiko yang kemungkinan bisa terjadi di tempat kerja, misalnya terpleset dan jatuh karena lantai licin, terjerembab karena housekeeping yang buruk, sakit punggung karena cara pengangkatan yang tidak benar, kendaraan bertabrakan karena cuaca kabut tebal, jatuh dari ketinggian dan patah kaki karena tangga yang patah, kulit tersengat listrik, dan banyak resiko-resiko lainnya di tempat kerja. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam K3 yaitu 1. Identifikasi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, seperti contoh-contoh tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya, yang kedua, hasil identifikasi bahaya tadi didaftar ke dalam form daftar identifikasi bahaya. Selanjutnya, yang ketiga, dilakukan evaluasi dan pembobotan risiko untuk menentukan tingkat risiko. Yang keempat, hasil evaluasi, pembobotan, dan penilaian risiko tadi akan menghasilkan daftar risiko prioritas. Selanjutnya dilakukan yang kelima yaitu tindakan pengendalian atau kontrol. Pembobotan risiko dibagi menjadi tingkat risiko rendah, tingkat risiko sedang, tingkat risiko tinggi, dan terakhir risiko ekstrim. Pada tingkat risiko rendah, pengendalian tambahan tidak diperlukan. Dalam risiko sedang, perlu tindakan untuk mengurangi risiko, perhitungan biaya, pencegahan yang efisien. Pada tingkat risiko tinggi, pekerjaan tidak dilaksanakan sampai risiko telah direduksi. Kemudian terakhir pada tingkat risiko ekstrim, pekerjaan tidak dilaksanakan atau dilanjutkan sampai risiko telah direduksi. Tindakan pengendalian digunakan baik untuk menghentikan bahaya maupun meminimalkan akibat-akibat atau konsekuensi. Ini yang disebut dengan mengelola risiko, mengantisipasi konsekuensi, dan menerapkan kontrol. Tindakan pengendalian atau kontrol yang dilakukan bisa berupa 1. Eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa teknik, keempat rekayasa administrasi, kelima dengan alat pelindung diri atau APD,
Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.